kita akan memasuki pembahasan awal mengenai pengertian dan hakikat otonomi daerah. Perlu kita ketahui bahwa negara NKRI ini memiliki suatu sistem yang disebut sebagai otonomi daerah, di mana otonomi daerah ini memiliki hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur sendiri, untuk mengurus sendiri pemerintahannya dan kegiatan atau keperluan masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintahan pusat. Nah, inilah yang disebut sebagai otonomi daerah. Nah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah. Nah, pada awalnya otonomi daerah ini mengalami banyak penolakan dan banyak penerimaan. Nah, golongan yang menerima adanya otonomi daerah ini memiliki pernyataan bahwa dengan adanya otonomi daerah ini dapat mengurangi adanya kesenjangan dan desentralisasi di setiap daerah. Nah, untuk golongan penolakan ini memiliki pernyataan bahwa setiap daerah ini belum siap untuk berotonom, belum siap untuk mengatur, mengurus sendiri pemerintahan daerahnya tanpa campur tangan pemerintahan pusat. Nah, oleh karena itu, pada masa-masa awal otonomi daerah ini memiliki banyak peristiwa, banyak kejadian yang tidak sesuai dengan yang dicita-citakan sebelumnya. Nah, untuk itu maka pada hakikatnya tujuan utama otonomi daerah ini ialah membebaskan pemerintahan pusat dari beban-beban yang dirasa tidak perlu dalam menangani urusan domestik. Karena negara Indonesia ini adalah negara yang luas wilayahnya, sehingga perlu adanya otonomi daerah untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya otonomi daerah ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak mengabaikan posisinya sebagai salah satu subsistem dan negara Republik Indonesia. Nah, tidak luput dari posisinya sebagai negara Indonesia yang tetap mengatur sendiri wilayah pemerintahannya, namun tetap menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur oleh pemerintahan pusat yang terdapat dalam Dasar Negara Hukum Undang-Undang Dasar. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai perkembangan otonomi daerah, di mana awal mula perkembangan otonomi daerah ini terjadi pada pasca proklamasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun undang-undang ini tidak bertahan lama karena belum adanya peraturan yang mengatur tentang urusan desentralisasi di setiap daerah. Nah, sehingga pada kurun waktu 3 tahun diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Nah, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini yang berfokus pada peraturan yang demokratis, di mana ditetapkannya 2 tahap, 2 jenis otonomi daerah, yaitu otonomi istimewa dan daerah otonom biasa. Nah, namun Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1948 ini hanya bertahan sekitar 25 tahun, yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1955 dan 25 Tahun 1999. Nah, ini terjadi pada pasca reformasi dan berbagai tuntutan yang terjadi pada masa itu. Nah, oleh karena itu, sejarah mengenai otonomi daerah di Indonesia ini selalu mengalami perubahan, selalu mengalami banyak pembaharuan mengenai peraturan perundang-undangan ini. Nah, hal ini menandakan adanya dinamika yang terjadi pada otonomi daerah di Indonesia ini secara bertahap, secara berangsur-angsur, dari masa ke masa. Nah, oleh karena itu, dengan demikian, melatar belakangi adanya otonomi daerah ini dikarenakan adanya ketidakpuasan dari masyarakat yang berada di suatu daerah mengenai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai otonomi daerah, hingga pada akhirnya ditetapkanlah
Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang menjadi pembaharuan perundang-undangan sebelumnya, di mana pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Nah, setelah itu resmi ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hingga sekarang. Pembahasan selanjutnya mengenai dampak otonomi daerah, bahwa kita ketahui awal mulanya otonomi daerah ini tidaklah selalu berjalan dengan sempurna. Banyak hambatan, banyak tantangan untuk menjadikan otonomi daerah ini sesuai dengan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, terdapat dampak positif maupun dampak negatif dari otonomi daerah. Di antaranya dampak positifnya ialah pemerintah daerah mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Ini menjadi dampak positif karena setiap daerah ini memiliki ciri khas sendiri untuk menampilkan, untuk memperkenalkan identitas lokal yang ada pada suatu daerah. Kemudian ada berkurang wewenang dan kendali dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, mendapatkan dana lebih banyak daripada yang diberikan dari pemerintah pusat. Yang sebelumnya telah saya jelaskan bahwa setiap daerah memiliki pendapatan 70% dari hasil pengelolaan setiap daerah untuk tujuan kemajuan daerah tersebut. Nah, selanjutnya ialah kebijakan dari pemerintah daerah lebih tetap. Dampak positif lainnya ialah kebijakan dari pemerintah daerah lebih tepat sasaran. Ya, karena pemerintah daerah ini lebih tahu tentang daerah-daerah yang ia pimpin saat ini, sehingga mengenai cara solusinya, cara menanganinya lebih tepat sasaran. Nah, selanjutnya ada dampak negatif, di mana dampak negatif ini terdiri dari memudahkan para oknum-oknum pemerintah daerah untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya tercapai. Selanjutnya adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Nah, dampak negatif lainnya ialah terjadinya persaingan antar daerah. Ini pasti terjadi karena di Indonesia ini daerah-daerah itu cukup banyak, di mana terdiri dari setiap provinsi, setiap daerah, setiap wilayah yang memiliki tingkat persaingannya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah materi tentang batasan-batasan otonomi daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi daerah negara Republik Indonesia ada batasannya, yaitu ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilampaui atau diselenggarakan oleh daerah karena urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Adapun urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yang pertama ada urusan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal nasional, justisi dan agama. Nah, yang selanjutnya ada faktor-faktor pembentukan otonomi daerah. Kita ketahui bahwa faktor adalah keadaan, peristiwa, atau sesuatu hal yang mempunyai pengaruh untuk menentukan berlakunya suatu kejadian. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 2 Pasal 5 tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus dijelaskan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada syarat administratif, yaitu syarat yang meliputi persetujuan DPRD dan bupati, wali kota ataupun gubernur serta mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Yang kedua, ada syarat teknis, yaitu syarat yang meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup beberapa faktor, antara lain kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada syarat fisik, yaitu syarat yang meliputi tersedianya lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana, serta terpenuhinya jumlah wilayah pemerintahan yang akan bergabung menjadi bagian sistem pemerintahan yang baru atau yang akan dibentuk. Nah, adapun secara umum faktor-faktor pembentukan dan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain ada yang pertama faktor manusia sebagai objek penggerak atau faktor yang dinamis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua ada faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya otonomi daerah. Yang ketiga, ada faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Yang keempat, ada faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk melakukan penyelenggaraan pemerintah secara baik, efisien, dan efektif. Yang terakhir, ada asas pelaksanaan otonomi daerah. Ada 3 asas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu asas desentralisasi menurut Agus Salim Andi Gajung. Asas desentralisasi adalah sebagai berikut, yaitu desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah, sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, dan desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Adapun menurut Hanif Nurholis, desentralisasi adalah penyerahan wewenang politik dan administrasi politik dari puncak hierarki organisasi yaitu pemerintahan pusat ke jenjang organisasi bawahnya yaitu pemerintahan daerah. Dapat disimpulkan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah meliputi wewenang politik dan administrasi. Yang kedua, ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di dalam daerah kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi wewenang itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan. Yang ketiga ada asas Menbiwine atau tugas pembantuan, yaitu keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonstruksi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu yang tersusun secara vertikal.